مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kulal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya siapa itu al faqih kulal faqih atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min matillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang, jangan putus asakan dari rahmatnya. Sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah di multazam sama Allah ditegur, kalau kamu begitu, rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilakhtara napa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rokiban. Semua sahabat itu tofa, tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rokiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan, karena al-ajur bi qadrit ta. Tapi untuk Nabi itu afdal tofa rokiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tawaf rokiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rokiban. Tapi saya ini keterusan, jangan nom-nom dong nganggo skuter kok teletabis. Ini kula ya ora cocok. Oh ya nak sing sepo-sepo itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kula nganti risih, buan terbenturan yang disai itu. Boyo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan ini ndak, sementing sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabin, minta Utsman bin Tolhah al-Hajabin, Utsman namanya. Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senangnya bukan main. Karena Fathu Mekah. Lebu Ka'bah senangnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih, apakah sunat masuk Ka'bah apa enggak? Sebagian ulama bilang enggak. Alasannya Nabi getun cara Jawa itu kecewa, nyesal. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang, sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini, salasun mangkun nafihi wajadah halawatal iman. 3 hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-aqli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi, Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti, suaranya Nabi itu luar biasa.
Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli. Akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andai kan Anda seorang profesor atau seorang alim alama, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki, iku Fir'aun. Kan mesti kita tersiksa, logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi, kan dulu buminya timbang, mesti iso turu sampai. Ini ajaran nopo iso turu. Tapi ajaran ini mengatakan, sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu, ya sadune lah. Nak sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe iku ala kulli syai'in qadir, wis sadune lah. Jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in qadir. Nah, terus misalnya diajak paham ateis. Alam ini ndak ada, kemudian ada. Penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh, ora iso turu sampean. Bagaimana mungkin al-adam yakhluqu maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh Adam. Oh, ora iso turu. Dan itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, halawatul iman itu adalah ibaratun anil iltizat al-aqli. Halawatul iman dan ibaratun anil iltizat, agama ini nyaman secara akal. Kita disuruh menuhankan zat yang turu sampai. Oke, masuk akal. Nah, misalnya sampai di kabar saja, ini di kitab saya Fathul Bari. Ini di juz 9, di kitab saya halaman 193 ya. Karena mungkin sampean beda cetakan atau enggak ada nomornya karena enggak punya, enggak tahu saya. Banyak ini tak. Tapi ini nanti saya tak tinggal di Mas Mafa ini. Nanti yang enggak boleh di ngopi saja, di foto aja. Lumayan ben ngaji ku nganggo kitab, ben kok wong alim gitu, keren ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Halawatul iman. Beliau ngendikan wa yaltaddu bidzalika iltizazan aqliyan. Jadi orang merasa nyaman secara iltizazan aqliyan, akalnya merasa nyaman. Idzil iltizat al-aqliyu idraku ma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa kadzalik. Disuruh minum obat. Tentu secara watak kamu tidak senang karena obat itu pahit. Tapi kamu merasa nyaman setelah sakit minum obat, merasa nyaman karena ada harapan sembuh. Jadi watak kamu tidak senang, lidah kamu tidak senang karena pahit, tapi akal kamu senang. Wah, enak aja bar disuntik, bar diinfus, bar minum obat. Berarti itu namanya iltizazan aklian. Akal kamu merasa apa? Nyaman karena telah melakukan sesuatu yang sesuai akal.